Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang. Angka jumlah pengangguran di Indonesia terus menurun sejak Agustus 2022. Namun, berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional atau IMF, angka pengangguran di Indonesia justru berada di level mengkhawatirkan. Dan untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti via Zoom. Selamat pagi, Bu Winnie. Selamat pagi, Mbak Jessica. Bu Winnie, kita melihat ada perbedaan data antara BPS dan juga dari IMF. Kalau IMF menyebut untuk bulan April 2024 ini ada di tingkat 5,2% ya, Bu. Dan BPS ini data terakhirnya untuk Februari 2024. Kita pertama-tama mungkin akan menyamakan data dulu ya, Bu ya. Kalau di bulan April 2024 data BPS gimana, Bu? Jadi gini, IMF itu kan yang tadi Mbak Jessica sebutkan April 2024 itu adalah tanggal pada saat mereka melakukan rilis laporan World Economic Outlook. Ya, biasanya data IMF itu kan ada lag-nya. Nah, saya pikir ini adalah data yang 2023 yang digunakan oleh IMF untuk April untuk ditulis pada World Economic Outlook yang kemudian diluncurkan pada bulan April 2024. Nah, yang kedua adalah perlu kita garis bawahi juga bahwa di dalam publikasi tersebut IMF memberikan catatan bahwa konsep dan definisi unemployment yang digunakan oleh masing-masing negara dapat berbeda-beda, sehingga harus hati-hati dalam melakukan perbandingan. Nah, ini catatan-catatan yang perlu kita juga garis bawahi pada saat membaca laporan tersebut. Kemudian yang kedua, terlepas dari perbedaan angka ataupun kita membandingkan angka antar negara, mari kita lihat trennya, Mbak, bahwa kalau kita lihat seri panjang data unemployment yang dikeluarkan oleh IMF pada laporan World Economic Outlook April 2024 tersebut, semua negara Asia Tenggara ini memiliki pola yang sama, yakni meningkat pada saat pandemi COVID-19 dan kemudian pasca pandemi menunjukkan tren penurunan, dan ini terjadi juga di Indonesia. Dan tentunya kalau Mbak Jessica lihat tadi data BPS mengenai tingkat pengangguran terbuka, kan kita juga dalam tren yang menurun, bahkan di bulan Februari 2024 ini mencapai 4,82% TPT. Tapi kalau untuk bulan April 2024 sendiri, BPS sudah ada catatan kah, Bu? Apakah ada kenaikan untuk tingkat pengangguran atau penurunan? Yang mana yang di bulan apa, Mbak? Kalau April 2024 sendiri, BPS mencatat ada kenaikan pengangguran kah? Data ketenaga kerjaan di Indonesia itu cuma ada bulan Februari dan Agustus berbasis kepada survei yang kita sebut survei Sakernas. Nah, April sekali lagi Mbak Jessica, World Economic Outlook pada April 2024 itu bukan berarti datanya April 2024. Itu adalah tanggal rilis laporannya. Biasanya yang saya cermati dari laporan IMF ini, mereka menggunakan data tahun sebelumnya. Jadi tahun 2023 data yang mereka pakai. Dan kalau kita bandingkan menggunakan data 2023 ya Bu ini. Nah, Bu, kami melihat itu April 2024 itu adalah tanggal dirilis laporannya. Bu, kami melihat kalau data dari BPS pengangguran terus mencatatkan penurunan begitu. Sedangkan kami melihat untuk PMI manufaktur terus juga mencatatkan penurunan, Bu. Ini bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya begini, yang mau saya juga garis bawahi dalam diskusi pada hari ini Mbak Jessica, bahwa memang penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan itu dalam tren yang melambat bukan berkurang, ya melambat. Nah, ini ternyata memang korelasinya
dengan pertumbuhan PDB industri pengolahan juga dalam tren melambat. Tetapi kalau kita lihat bagaimana, ini saya mau cerita nih pasca pandemi, bagaimana sih tren penyerapan tenaga kerja ini berubah antara satu sektor dengan sektor lain. Waktu sebelum pandemi, proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian itu sekitar 27%, kemudian yang di sektor industri manufaktur hampir 15%, dan yang di sektor perdagangan 18,81%. Nah, setelah pandemi dan pasca pandemi, jadi pada masa pandemi itu memang betul-betul ada perpindahan tenaga kerja dari sektor manufaktur ke sektor yang lebih informal seperti ke pertanian dan ke perdagangan. Ini terlihat proporsi tenaga kerja di masa pandemi itu kemudian pindah ke sektor pertanian dan ke sektor perdagangan sehingga proporsinya lebih tinggi untuk kedua sektor itu. Nah, kemudian di saat pasca pandemi, memang kemudian proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian itu secara gradual menurun, diiringi dengan peningkatan dari juga untuk sektor-sektor lain. Oke, berarti ada peralihan ya Bu, dari manufaktur ke sektor-sektor lain. Nah Bu, kalau kita melihat kondisi manufaktur kita saat ini tidak ekspansif. Nah, BPS apakah akan melihat tingkat pengangguran dalam beberapa bulan terakhir pun akan meningkat, Bu? Kan tadi TPT dalam tren menurun, ya. Cuma kalau kita lihat jumlah dari pengangguran di Indonesia, saya juga mau menggarisbawahi ini, Mbak. Definisi dari masyarakat yang dikategorikan bekerja itu terdiri dari 3 kelompok. Satu, memang tenaga kerja yang full bekerja, kemudian tenaga kerja yang bekerja paruh waktu, dan yang ketiga adalah setengah pengangguran. Tapi setengah pengangguran itu berarti tidak full nganggur, tetapi hanya setengah pengangguran, di mana setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau masih menerima pekerjaan tambahan. Nah, jadi yang kita katakan sebagai orang bekerja atau tidak menganggur itu ada dalam 3 kategori itu. Pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan juga setengah pengangguran. Baik, terima kasih Bu Amalia Dininggarwidiasa atas penjelasannya Bu terkait dengan data-data pengangguran. Kita akan tunggu Bu untuk update data pengangguran berarti di Februari 2025 ya Bu untuk melihat bagaimana data proyeksinya. Nanti ada Agustus, Mbak. Oke, di Agustus. Oke, kita akan update lagi. Berarti di bulan ini. Baik, terima kasih Bu Amalia Dininggarwidiasa selaku PLT Kepala BPS sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.